Baik, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Kang Bubun, hanya ada di Pacekawan Channel. Kali ini akan saya ceritakan sebuah cerita yang berjudul Pesugihan Rantai Babi. Cerita ini sangat menegangkan dan penuh dengan hiruk-pikuk keekonomian yang dialami oleh Mang Sarmen. Apa cerita kelanjutannya? Tetap ikuti dan pantengin terus di channelnya Pacekawan Channel. Jangan lupa di like, di komen, dan di share atau di showback pada teman-temannya. Terima kasih. Yang dilama-lamakan lagi, check it out. Kami hidup di daerah Jawa Barat yang jauh dengan hiruk-pikuk ibu kota. Kami hidup berdua di daerah tersebut, dan sebut saja namaku Sarmen. Setiap hari saya berjualan ketoprak keliling ke kampung-kampung dan ke kota-kota, dan kehidupan saya pun sangat sederhana, jauh dari kemewahan. Kadang dapat uang lebih, kadang enggak. Kadang-kadang habis laris manis dan kadang enggak. Sewaktu saya nongkrong di tempat jualan yang berada di pinggir jalan, tiba-tiba ada teman lama saya yang bernama Darwan, dan dia melihat saya langsung turun dan menyapa kepada saya. Hei bro, kamu masih jualan ya? Iya nih. Gimana, rame? Oh tidak, kadang ramai, kadang tidak. Tergantung milik sih bro, kalau jualan kayak gini. Kadang sepi juga, kadang laris begitu bro. Apalagi di tahun kayak gini bro, sepi banget. Gua aja dari pagi nih baru dapat 3 mangkok. Kalah, sangat membingungkan juga nih bro. Ya udah, santai aja, ntar juga ada rezekinya bro. Iya dong, karena gua juga karena semangatnya itu karena ada anak istri juga nih bro. Katanya kamu sukses ya bro. Ah biasa aja. Ya udah deh, gue pesen nih 3 porsi ya. Yang satu pedas, yang satu sedang, yang satu biasa. Yoi. Darwan pun lalu bergegas pulang setelah membeli ketoprak di tempatnya Bang Sarmen. Karena Bang Sarmen itu memang terkenal dalam ketopraknya yang sangat enak dan mahir dalam bikin bumbunya. Karena memang dia keluarga yang tekun di daerah tersebut. Lalu ada lagi pelanggan yang bernama Bude Dewi. Dia sering beli ke Pak Sarmen. Bang, saya beli ketopraknya 4 porsi ya.
karena sudah terkenal ketoprak Amang yang sangat enak deh pokoknya. Iya Bude, tunggu ya. Iya Mang, aku tunggu. Dan si ibu tersebut pun bergegas pulang setelah membeli ketoprak Mang Sarmin. Dan lalu Mang Sarmin pun bergegas pulang melewati hutan. Ya disebut angker juga sih si hutan tersebut. Dan dia pun sampai di rumahnya. Assalamualaikum Bu. Iya Pak. Gimana jualannya sekarang Pak, rame? Alhamdulillah Bu, dapat 8 porsi hari ini. Ya lumayan lah buat jajan ibu dan anak-anak mah. Pokoknya mah gaskeun gitu Bu. Ya udah. Bapak makan dulu Gi. Dan istirahat yang cukup ya Pak. Biar Bapak itu sehat selalu dan bugar. Oke Pak. Iya Bu, terima kasih atas semangatnya. Papa harus mandi dulu ya. Singkat cerita, Mang Sarmin pun sudah mandi dan makan lalu dia tertidur. Ulas. Pada jam 12 malam, beliau bermimpi ditemui oleh kakek tua yang berjanggut putih, memakai jubah putih dan memakai tongkat. Dan Mang Sarmin pun heran sebenarnya karena dia baru melihat si kakek tersebut di dalam mimpinya. Dan dia ngobrol. Assalamualaikum. 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 Si kakek tersebut mengulurkan salam sampai 3 kali di dalam mimpi Mang Sarmin, dan tetapi Mang Sarmin pun masih terdiam dalam mimpi tersebut karena si kakek tersebut mungkin asing baginya, dan keanehannya itu muka dan badannya itu diselimuti oleh cahaya yang sangat terang sampai silau si Mang Sarmin tersebut melihatnya. Waalaikumsalam, Kek. Lah, kakek ini siapa ya, Kek? Tidak perlu tahu siapa kakek. Memang tujuan kakek datang ke sini apa, Kek? Ke-1, kakek silaturahmi melihat kamu. Tidak tega melihat kamu berjualan, sangat sepi terus. Makanya kakek datang. Lah lantas, apa solusinya, Kek? Kan kamu setiap hari memasuki hutan di dalam hutan tersebut. Iya, Kek. Emang kenapa? Nah kamu pukul 8 malam kamu lewat situ kembali dan kamu duduk di hutan tersebut. Ada pohon besar dan nanti ada segerombolan babi hutan yang sedang mandi di rawa tersebut. Lah, lantas Kek, gimana?
Nanti di situ kamu ambil rantai babinya, karena rantai babi tersebut adalah pusakanya dia. Lah saya takut karena kan babi hutan itu sangat ganas, nggak bakalan tenang aja. Kakek pun nanti ada di sana mengikutimu. Lantas buat apa sih rantai babi tersebut, Ke satu, itu buat panglaris daganganmu. Tapi itu bukan pesugihan kan, Bukan. Itu hanyalah jimat, pusaka rantai babi. Buat fleksibel, kegunaannya buat apa aja. Yang penting kamu bisa mengambilnya. Begitu, nak. Baiklah, kalau begitu. Perintah kakek akan saya laksanakan. Baiklah. Kalau begitu. Kakek pergi dulu ya, nak. Selamat. Berjuang ya, nak. Jangan takut. Hanyalah Allah yang akan melindungimu, nak. Simuna. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Singkat cerita, Bang Sarmin pun terbangun karena ada nyamuk masuk ke telinganya. Waduh, astagfirullahaladzim. Lah, tadi siapa ya? Si kakek tersebut menyuruh aku mengambil pusaka rantai babi yang ada di pengangkutan tersebut. Apakah ini yang dinamakan wangsit? Mimpi tapi rasa nyata banget. Mang Sarmin menggerutu dalam hatinya. Lalu dia bilang kepada istrinya, Bu, lekas ke sini, Bu. Iya, Pak. Ada apa, Pak? Ini, Bu, tadi Bapak mimpi, tapi terasa nyata. Bapak disuruh ngambil mustika rantai babi yang berada di tengah hutan itu, Bu, yang angker itu. Lah, Mang Bapak berani? Ya walau itu memang wangsit, ya coba aja turuti, Pak. Barangkali bisa membantu ekonomi kita, Pak. Menunjang ekonomi kita, Pak. Aku sih cuman bisa mendoakan aja semoga Bapak selamat dan tercapai cita-cita kita berdua, Pak. Iya, Bu, katanya suruh ngambil itu buat menunjang ekonomi kita, katanya kata si kakek tersebut. Ya kalau Ibu menyetujui sih, aku siap. Yang penting ada dukungan dari keluarga, apalagi dengan dari istri tercintaku. Gitu, Bu. Iya, Pak, kalau Ibu sih mendukung apapun keputusan Bapak, hanya bisa mendoakan dan Bapak semoga sukses dan tercapai ya, Pak ya. Amin. Amin, Bu. Terima kasih doanya. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, Bu, dan musnahil berkah selamat kita semua ya, Bu. Amin. Amin, Pak. singkat cerita, Mang Sarmin pun mulai berdagang lagi mengelilingi komplek dan jalan-jalan yang berada di perkotaan tersebut. Dan yang dianehkan,
Pada saat itu Mang Sarmin tidak mendapatkan satupun pelanggan yang datang kepadanya. Dari pagi sampai pukul 7 malam, Mang Sarmin hanya duduk terdiam dan tidak ada satupun yang membeli ketopraknya. Sampai-sampai Mang Sarmin menggerutu di dalam hatinya. Heran ya, hari ini tidak ada satupun pelanggan yang membeli ketoprakku. Tapi biarlah, rezeki itu nggak bakalan bertukar lah, pokoknya mah. Iya, aku kan jam 8 disuruh ke hutan tersebut oleh kakek itu. Ya udahlah, aku pulang aja sekarang. Siapa tahu benar di dalam wangsit tersebut. Dan semoga aja berhasil dan bisa menunjang ekonomiku. Amin. Singkat cerita, Mang Sarmin pun bergegas pulang sambil mendorong gerobak memasuki hutan tersebut. Pukul pun menunjukkan pukul 8 malam. Mang Sarmin pun langsung duduk di pohon beringin besar yang ada di tengah hutan tersebut yang biasa dia lewati. Tak berserang lama, Mang Sarmin pun membakar sebatang rokok sambil menunggu apa yang diperintahkan si kakek tersebut. Dan tiba-tiba selang beberapa menit kemudian, memang ada segerombolan babi hutan yang melintas dari kejauhan memasuki rawa tersebut, dan Mang Sarmin pun bersembunyi di pohon beringin tersebut. Dan lalu ada suatu keanehan di dalam babi hutan tersebut. Walaupun saking banyaknya, ada suatu babi hutan tersebut gede sebesar kerbau. Dan Mang Sarmin pun sebenarnya terhentak kaget melihat babi hutan segitu besarnya. Dan tiba-tiba si babi hutan tersebut memasuki rawa-rawa, diikuti oleh teman-temannya yang sangat banyak. Dan ada satu babi hutan yang besar tersebut memasuki ke pohon beringin yang satunya lagi dan menaruh pusakanya tersebut yang disebutkan rantai babi. Mang Sarmin menggerutu dalam hatinya. Nah loh, kok gede banget ya? Jadi ngeri aku melihatnya. Nah, apakah ini yang disebutkan mustikanya ya? Dia naruh di pohon itu. Singkat cerita, Mang Sarmin pun langsung menghampiri si pohon tersebut dan mengambil. Benar sekali apa yang dikatakan oleh si kakek tersebut, dan Mang Sarmin pun melihatnya ada sebongkahan kayak gelang yang berbulu di pohon tersebut. Dan lalu Mang Sarmin pun berhendap-hendap menghampiri pohon tersebut. Sangat karena bercahaya sekali gelang tersebut. Dan Mang Sarmin pun langsung mengambilnya dengan cekatan. Dan babi hutan tersebut pun langsung menghampiri dia, seakan tidak terima pusakanya tersebut diambil. Dan Mang Sarmin pun dipakailah ke tangannya. Dan Mang Sarmin tersebut
mengalahkan sesosok babi yang sangat besar tersebut. Dan pada teman-temannya pun seolah-olah ketika komandannya yang besar tersebut kalah oleh Mang Sarmin, seakan dia tunduk kepada Mang Sarmin dan lalu pada pergi. Cuman sesosok babi yang sangat besar tersebut berubah menjadi manusia dan bilang kepada Mang Sarmin, "Hei manusia, kau sudah mengambil pusakaku, dan aku pun mengakui kalah olehmu karena rantai babimu sudah ada, pusakaku sudah ada di tanganmu. Pergunakanlah dengan baik pusaka tersebut, jangan sampai digunakan yang tidak baik. Dan nanti saatnya kalau kamu tidak menggunakannya dengan baik, pusaka itu akan hilang dan kembali kepadaku, dan mungkin kehidupanmu akan seperti semula kembali. Ingat itu manusia." "Baiklah, kalau itu yang kamu minta, pepatahmu akan aku laksanakan, wahai Raja Babi." "Baiklah." Lalu siluman tersebut mulai membubarkan diri dan pergi entah kemana, hilang raib seketika. Singkat cerita, Mang Sarmin pun sampai di rumahnya dan cerita kepada istrinya. Dan alhamdulillah sekarang lalu dia menaruh rantai babinya di rumahnya dan dikasih kotak dan dibungkus oleh selembar kain putih dan lalu dikasih air oleh dia. Singkat cerita, alhamdulillah Bu, Bapak mendapat nih pusaka. Benar sekali apa yang dikatakan oleh si kakek tersebut. Ini Bapak datang Bu mendapatkannya. Alhamdulillah juga ya Pak, Bapak berhasil. Ya udah deh Bapak. Bapak istirahat sana Pak. Bapak kan capek. Coba besok dijajal Pak apa yang dituduhkan oleh si kakek tersebut. "Iya Bu, akan Bapak coba apa yang dikatakan si kakek tersebut. Bapak istirahat dulu ya Bu." Iya Pak. Istirahat Bapak. Semoga mimpi indah. Singkat cerita, Mang Sarmin pagi pun tiba dan Mang Sarmin pun bergegas jualan dengan bersemangat membawa bungkusan kain putih yang berada pusaka yang ada pusakanya. Dan pusaka rantai babi tersebut dibawalah dan dimasukkanlah di tempat uang. Dan seperti biasa Mang Sarmin pun langsung bergegas jualan di perapatan yang sering dia pangkal. Dan benar sekali, tidak selang beberapa lama para pelanggan pun langsung berkumpul membeli dagangan tersebut. Dan Mang Sarmin pun mendapatkan untung banyak, dan dagangannya pun tidak selang berapa jam habis dibuatnya. Dan Mang Sarmin pun cepat pulang untuk memberitahu sang istrinya. Dan singkat cerita, hari demi hari, waktu demi waktu, bulan demi bulan, keadaan Mang Sarmin pun sekarang dia sudah kaya raya dengan hasil ketoprak tersebut. Dan Mang Sarmin pun bergegas membeli ruko untuk dia mangkal dan biar dia tidak keliling lagi. Dan keadaannya pun sekarang udah pokoknya kaya raya dan tidak ada saingannya lagi.
oleh Mang Sarmin tersebut. 6 tahun sudah berlalu dan keadaan Mang Sarmin pun ekonominya sudah terstabil lagi, dan malah keadaan dia sekarang sudah kaya raya, tidak seperti dulu. Dan yang sangat disayangkan, ada anak laki-lakinya yang mencuri jimat si rantai babi tersebut untuk perang atau ribut dengan temannya, karena dia pun mengetahui kekuatan si rantai babi tersebut. Singkat cerita, Lah bu, mustika rantai babiku kemana? Lah, kayaknya tadi ada ke situ, ditaruh di situ ada si Dika yang ke sana pak. Waduh, jangan-jangan nih. Jimat bapak diambil dia nih. Wah, bahaya nih bu. Kayak gimana Pak? Pokoknya bahaya deh bu. Bapak cari dulu ya bu. Baiklah Pak. dan benar sekali apa dugaan Mang Sarmin tersebut. Rantai babi itu digunakan tidak benar, dan singkat cerita pakai perang oleh anaknya, dan singkat cerita si rantai babi tersebut menghilang dengan sendirinya, dan keadaan Mang Sarmin pun kembali kayak dulu, dan tidak, rukonya pun habis dijual, dan ekonominya pun sangat merosot drastis, tidak kaya yang memegang mustika tersebut. Dan begitulah akhir cerita dari pesugihan mustika rantai babi. Dan tetap pantengin terus dan tunggu cerita tersebut hanya ada di channel YouTube-nya Pat Sekawan Channel. Dan saya doakan semoga kalian yang sudah mampir, terima kasih. Dan saya doakan semoga kalian sehat selalu dan berkah selalu dimanapun kalian berada. Semoga kalian dipermudah milik rezekinya dan dijauhkan segala balainya. Amin ya robbal alamin. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, rahayu, bagja waluya,